Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News iNews. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Hakim juga memerintahkan agar Peggy Setiawan dikeluarkan dari tahanan sesegera mungkin. 2024 PN Bandung dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ya, sementara pihak tim hukum Polda Jabar menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Tim Polda Jabar akan segera menjalankan putusan pengadilan. Ya, insya Allah. Apakah ini kesimpulannya kita akan mencari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya, Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itu lah. Ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama, Pak? Harinya atau seperti apa, Pak? Nanti kita secepatnya lah, begitu ya. Begitu. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa, Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Ya, ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi, Pak? Ya, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Saya sudah menyampaikan ya ke seluruh media
setiap Zoom, setiap wawancara, bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya Pengacara Tony. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO. Tangis haru menyelimuti Kartini, ibunda Peggy Setiawan, pemirsa setelah mengetahui hakim mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Ibunda Peggy bersama kedua adik Peggy menangis bahagia di persidangan. Mereka juga sangat bersyukur Peggy bisa segera bebas. Putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Tangis bahagia ibunda Peggy Setiawan pecah saat mendengar sang anak bisa segera bebas. Menurut sang ibu, Peggy sudah terlalu menderita karena dituduh melakukan pembunuhan tanpa ada bukti yang jelas. Sebelumnya, Peggy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Usai diputuskan bebas dari segala tuduhan, Peggy Setiawan langsung dijemput oleh keluarganya. Terima kasih banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas. Terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan yang dari awal sampai akhir. Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya rabbal alamin. Telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya. Ya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya rabbal alamin. Karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya robbal alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama sana. Kapan Pak untuk jemput? Sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Kita akan pantau lagi pemirsa bagaimana perkembangan di Polda Jawa Barat bersama dengan rekan Faisal Rinaldi di sana. Faisal, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Fani dan juga pemirsa, kurang lebih masih sama seperti tadi Fani. Untuk saat ini kami masih menunggu pihak dari Peggy Setiawan yang keluar untuk menjemput Peggy Setiawan dari Polda Jawa Barat, atau tepatnya dari gedung Direskrimum Polda Jawa Barat. Memang informasinya Fani, untuk hari ini Peggy Setiawan akan bisa langsung dijemput oleh keluarganya serta kuasa hukum ya, karena memang jika sesuai dengan putusan Hakim Eman Sulaiman yang tadi pagi sudah memutuskan bahwa menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Dan saat ini kami masih menunggu Fani nanti pihak dari Peggy Setiawan, bahkan dari Peggy Setiawan sendiri yang nantinya akan memberikan statement sore ini. Diperkirakan sore ini Fani, nanti pihak dari Peggy Setiawan bersama dengan Peggy Setiawan akan mengadakan konferensi pers begitu, yang tepatnya di Bandung, namun untuk lokasinya atau tepatnya memang hingga saat ini belum ada informasi pasti di mana konferensi pers tersebut akan diberlangsungkan. Fani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula jika bisa kami ulas kembali, memang pada pagi tadi Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan menerima seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Kemudian Hakim Eman Sulaiman juga memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat
terhadap Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu ini tidak sah. Memang jika bisa kami ulas kembali, memang ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada pagi tadi. Yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ini harus dipanggil terlebih dahulu maksimal 2 kali. Nah, ini yang menjadi gugatan atau permohonan dari Peggy Setiawan, karena kan memang Peggy Setiawan yang tadi kami sampaikan sejak 2016 lalu memang belum pernah diperiksa atau dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus ini. Kemudian dapat kami sampaikan pula, Fani dan juga pemirsa, memang terkait putusan yang pada pagi tadi memang sudah diprediksi oleh pihak dari Peggy Setiawan, dan juga pihak Peggy Setiawan pun meyakini betul bahwa hakim akan memutuskan atau akan mengabulkan gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini. Dikarenakan memang ada sejumlah poin-poin penting yang menjadi dasar dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan dalam mengajukan gugatan pra-peradilan. Seperti misalnya yang tadi kami sampaikan bahwa Peggy Setiawan ini belum pernah dipanggil ataupun diperiksa oleh Polda Jawa Barat sejak 2016. Kemudian Peggy Setiawan pada saat kejadian 2016 lalu atau tepatnya pada bulan Agustus memang pada saat itu tidak berada di Cirebon melainkan berada di Bandung untuk bekerja. Nah, memang keberadaan Peggy Setiawan ini, Fani, sempat dibuktikan oleh sejumlah saksi yang sudah dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan pada agenda sidang sebelumnya, di mana dalam agenda tersebut, Fani, jika bisa kami ulas kembali bahwa pada saat itu pihak dari Peggy Setiawan menghadirkan 5 orang saksi, maksud kami 4 orang saksi dan juga 1 ahli pidana. Nah, keempat saksi ini diantaranya adalah Deddy Kurniawan yang merupakan teman dari Peggy Setiawan, kemudian ada Suarsono alias Bondol yang merupakan teman kerja Peggy Setiawan pada saat di Bandung, kemudian ada juga Agus dan juga Riana yang merupakan bos atau pemilik bangunan di mana tempat Peggy Setiawan ini bekerja. Nah, keempat saksi tersebut memang pada saat persidangan yang digelar pada Rabu lalu atau dalam agenda pembuktian memang membuktikan betul melalui keterangannya atau kesaksiannya bahwa memang pada saat itu atau pada Agustus 2016 Peggy Setiawan ini memang betul berada di Bandung, bukan berada di Cirebon. Selain itu, Fani dan juga pemirsa, satu saksinya lagi ada saksi atau ahli pidana yang juga menyampaikan terkait prosedur penetapan tersangka dalam suatu kasus, di mana ahli pidana yang dihadirkan pada saat itu memang mengatakan untuk 2 alat bukti ini saja tidak cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan harus ada pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak penyidik atau dalam hal ini Polda Jawa Barat terhadap seseorang tersebut, baru akan jika nantinya sudah lebih dari 2 kali dipanggil tidak datang, maka itu bisa ditetapkan sebagai DPO. Nah, ini yang memang menjadi pertimbangan hakim untuk menerima gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang tadi poin-poinnya itu kami sebutkan. Kemudian dapat kami sampaikan pula, Fani dan juga pemirsa, terkait putusan hakim yang sudah dibacakan tadi. Pihak Peggy Setiawan memang sangat bersyukur dengan putusan yang sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dan juga masih meyakini bahwa memang keadilan di negeri Indonesia ini masih bisa ditegakkan bahkan untuk orang kecil sekalipun. Nah, untuk dari Polda Jawa Barat, Fani, dapat kami informasikan pula bahwa juga tadi sempat ditanggapi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat dari Kombes Pol Julius Abraham Abbas yang mengatakan ada 2 poin yang disampaikan tadi terkait tanggapannya, yakni menerima dan juga sekaligus mematuhi putusan yang sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman terkait agenda pra-peradilan ini. Dan tentunya, Fani, kita juga menunggu langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat terkait kelanjutan dari penyidikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Dan terkait penjemputan ini, Fani, penjemputan Peggy Setiawan oleh keluarga dan juga serta kuasa hukum dari Peggy Setiawan, saat ini kami masih menunggu pukul berapa, nantinya memang belum bisa dipastikan pukul berapa Peggy Setiawan ini akan keluar dari gedung Direskrim Polda Jawa Barat. Kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda nanti, Fani. Baik, Faisal Rinaldi, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Dan demikian pemirsa Breaking News iNews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan program iSeleb. Saya Fani Maniar, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.